semua, perkenalkan namaku Muhammad Rizky Ramadhani. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas pertanyaan yang memang basic sekali, yang biasanya dibingungkan oleh adik-adik kelas 12, yaitu apa sih perbedaan dari SNMPTN, SBMPTN, dan hal yang memang basic sekali dan masih baru sekali, yaitu UTBK. Nah, untuk info selanjutnya ataupun untuk info-info dan penjelasan dari apa saja sih dari tiga hal tersebut, tolong simak video ini baik-baik ya, jangan sampai terlewatkan. Check it out. Nah, jadi perlu kalian catat ataupun perlu kalian pahami bahwasanya untuk masuk ke PTN, yaitu perguruan tinggi negeri program sarjana 4 tahun, kalian harus melalui proses seleksi. Jadi bagaimana sih proses seleksi ini? Nah, proses seleksi menuju kampus sekarang diatur oleh LTMPT, yaitu Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri, yang dimana lembaga ini dibentuk pada tahun 2018-2019. Berarti sekarang sudah 4 tahun lembaga ini mengatur atau mengurus seleksi masuk ke PTN, yang dimana lembaga ini itu berada di bawah naungan Kemenristek Dikti, bukan di bawah naungan Kemendikbud. Jadi perlu kalian catat bahwasanya lembaga ini berada di bawah naungan Kemenristek Dikti. Nah, jadi si LTMPT ini melakukan proses seleksi bagi kalian adik-adik dari kelas 12 dari jenjang SMA, SMK ataupun sederajat. Jadi untuk proses seleksinya tersendiri, LTMPT ini mengurus SNMPTN dan SBMPTN. Namun ada satu jalur lagi, yaitu mandiri. Namun perlu kalian pahami dan perlu kalian catat bahwasannya LTMPT ini hanya mengurus dua, yaitu SNMPTN dan SBMPTN. Nah, kita mulai dari membahas SNMPTN dulu ya. Nah, jadi SNMPTN yaitu Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, itu biasanya dikhususkan untuk adik-adik semester 5 ataupun semester 6, yaitu dari kelas 12. Jadi bagi kalian adik-adik dari kelas 12, kalian hanya berkompetisi dengan angkatan kalian masing-masing. Jadi pada saat seleksi LTMPT ini ataupun seleksi yang dilakukan oleh pemerintah, jadi si LTMPT ini melihat track record akademik kalian, yaitu mereka menyeleksi hasil nilai rapor kalian dari semester 1 hingga semester 5. Dan juga sangat tidak disarankan bagi kalian itu lintas jurusan, yaitu istilahnya tidak sesuai jurusan gitu. Jadi misal kalian di saat masih di jenjang SMA, kalian itu pada jurusan IPA, jadi disarankan bagi kalian itu untuk masuk ke SNMPTN bagian Saintek. Begitu juga dengan jika kalian IPS, jadi kalian juga disarankan untuk ke Soshum, bukan sebaliknya. Jadi disarankan bagi kalian untuk tidak lintas jurusan atau tidak sesuai dengan jurusan yang kalian pilih. Jadi selain nilai rapor tadi, untuk seleksi SNMPTN kita juga bisa support dengan prestasi-prestasi yang sudah kita capai. Seperti halnya kita memiliki piagam, sertifikat, dan surat aktif organisasi yang telah kita capai pada masa SMA ataupun sederajatnya. Jadi bagi kalian juga harus mempersiapkannya jauh-jauh hari, karena hal tersebut sangat berpengaruh untuk menunjang hasil daripada seleksi SNMPTN kalian. Dan adapun SNMPTN tersebut biasanya dibuka pendaftaran pada bulan Januari hingga Februari. Jadi bagi kalian adik-adik kelas 12 wajib untuk mencatat kapan sih buka pendaftaran SNMPTN, yaitu pada bulan Januari hingga Februari. Jangan sampai terlewatkan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu SBMPTN, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri, yang dimana SBMPTN ini dibuka pendaftaran pada bulan Februari hingga April, yang biasanya SBMPTN ini dibuka setelah SNMPTN. Jadi bagi kalian adik-adik kelas 12, jangan bersedih hati jika kalian tidak lulus ataupun tidak lewat pada SNMPTN, karena kalian masih mempunyai
kesempatan untuk mengikuti SBMPTN. Nah, jadi untuk mendaftar ke SBMPTN, kalian juga harus melalui ujian yang namanya UTBK, yaitu ujian tulis berbasis komputer, yang dimana nantinya hasil daripada UTBK ini kalian gunakan untuk mendaftar ke SBMPTN. Jadi perbedaan UTBK dan SBMPTN itu sendiri ialah UTBK merupakan ujiannya yang dimana kita gunakan untuk memperoleh sebuah nilai, dan SBMPTN ialah proses pendaftarannya atau proses seleksinya yang dimana kita gunakan untuk mendaftar jurusan ataupun PTN yang ingin kita tuju. Nah, maka dari itu, sebelum kalian melakukan pendaftaran SBMPTN, kalian harus mengikuti UTBK terlebih dahulu. Nah, jadi aku akan membahas apa itu UTBK, yaitu ujian tulis berbasis komputer. Pasti kalian bingung kan, apa itu UTBK? Kok ujian tulis tapi berbasis komputer? Nah, pokoknya UTBK ini ialah ujian-ujian yang online gitu. Dan adapun untuk mengikuti UTBK, kalian tidak bisa menggunakan komputer ataupun handphone kalian masing-masing. Namun untuk mengikuti UTBK tersendiri, kalian bisa mendaftarkannya pada PTN terdekat dengan rumah kalian. Misal nih, kalian rumahnya di Aceh, kalian tuh bisa daftarkan diri pada PTN Universitas Syahkuala contohnya. Misal kalian ingin kuliah ke Bandung, ke ITB Bandung, jadi kalian itu bisa untuk tes UTBK itu di Universitas Syahkuala. Dan adapun untuk ikut UTBK itu maksimal bisa 2 kali ya. Dan adapun perbedaan SNMPTN dengan SBMPTN tersendiri ialah SNMPTN itu gratis dan SBMPTN itu berbayar, yang dimana tes SBMPTN itu sekali kita ikut biasanya harganya senilai 200.000. Jika berbeda halnya dengan bidik misi. Jadi bidik misi itu bisa mengikuti SBMPTN dengan gratis. Nah, sekarang aku ingin menjelaskan lebih detail lagi tentang UTBK. Nah, bagi kalian adik-adik kelas 12 yang ingin melaksanakan UTBK, yang ingin mencoba untuk tes UTBK, disarankan bagi kalian untuk mengikutinya itu 2 kali. Jadi istilahnya nih, ibarat kata kalian pada tes pertama nilai rata-rata kalian itu 550. Nah, pada tes kedua itu nilai kalian menunjang menjadi 750. Jadi pada sistem UTBK ini kita bisa memilih nilai kita tertinggi, nilai tertinggi kita yaitu 750, yang dimana dari hasil tersebut memungkinkan kita untuk lewat ke PTN yang ingin kita tuju. Jadi dari sinilah bisa disimpulkan bahwasannya lebih baik kita mengikuti UTBK itu 2 kali. Nah, berikut merupakan penjelasan dari SNMPTN dan SBMPTN. Nah, ini ada satu penjelasan bonus bagi kalian, yaitu jika kalian tidak lulus SNMPTN maupun SBMPTN, kalian masih bisa nih masuk ke PTN dengan cara mandiri gitu, dengan cara seleksi mandiri. Namun seleksi mandiri ini tidak di bawah ataupun tidak diurus oleh LTMPT. Namun seleksi mandiri ini diurus oleh PTN masing-masing. Jadi istilahnya kalian ingin masuk ke ITB, jadi yang urus seleksi mandiri ini ITB. Jadi untuk proses seleksi ini bisa saja digunakan dengan nilai UTBK kalian, ataupun bisa jadi ITB tersendiri melakukan seleksi lagi ataupun melakukan ujian lagi untuk masuk ke sana gitu. Jadi adapun untuk mandiri ini hasil istilahnya uang pembangunannya itu lebih tinggi daripada SNMPTN maupun SBMPTN. Jadi bagi kalian yang ingin masuk ke PTN, jangan putus harapan. Terus berusaha dan jangan pernah menyerah, karena ada tahap-tahapnya tersendiri. Yang pertama, kalian itu harus tes SNMPTN dengan ikuti dengan baik gitu, dan juga SBMPTN dan juga mandiri. Jika tidak lulus SNMPTN dan SBMPTN, kalian masih bisa untuk mengikutinya dengan cara mandiri. Jadi bagi kalian harus semangat dan pantang menyerah untuk masuk ke PTN. Nah, berikut penjelasan dari SNMPTN, SBMPTN maupun mandiri. Jika ada kesalahan dari saya ataupun kekurangan dari saya minta maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.